Sile, silat dari sile. Sile itu kesekatan, maka pencak silat. Jadi antara Jawa Barat dengan Sumatera Barat. Di Jawa disebut kanuragan untuk mengisi raga. Sri, dunya, lungguh, lara, pati. Sri, visi. Dunya, akal. Lara, perasaan. Pati, hati. Hati, lara. Pati, ruh yang menentukan hidup dan mati. Yang penentunya ruh. Orang tuh ditentukan oleh ruhnya, bukan oleh fisiknya. Fisiknya pintar, fisiknya kuat, fisiknya bersyukur, tapi ruhnya sudah tidak ada, maka habis orang. Jadi ruh yang menentukan. Ruh. Jadi kita itu dua makhluk. Makhluk surga satu, makhluk dunia. Makhluk surganya itu ruh. Makhluk dunia ini fisik. Jadi kalau kita meninggal, Pak Sony meninggal, kalau mau duluan ya nggak apa, Pak Sony duluan, saya belakangan. Saya belakangan, Pak Sony duluan, nggak apa-apa. Meninggal duluan, yang dikubur ruhnya atau fisiknya? Fisiknya. Ruhnya kesana. Misalnya, kalau orang demam, sakit gigi, pasti yang keluar huruf ain. Itu menenangkan. Anak kecil meronta-ronta, nangis habis-habisan, minta kemampuan nggak dikasih, ujungnya begitu. Itu menenangkan. Huruf ain ini menenangkan. Ternyata di dalam ruas bambu itu hurufnya itu. Huruf ain, kalau ditiup itu suling, dari kosong saluang, dari kosong, begitu ditiup, melengking, itu hurufnya ain keluar. Suara suling itu hurufnya ain. Hurufnya ain. Itu menenangkan. Maka betul, berdasarkan penelaahan di Yayasan Okigawa di Jepang, seluruh musik yang dibuat dari bambu akan memberikan ketenangan. Akan memberikan angklung, calung, Pak selamat datang, karinding, celempung, lodang, saluang. Di Sumatera Barat, Bu, ada namanya saluang. Saluang itu bolong. Dia niupnya dari pinggir. Kalau tidak pandai betul, ini bergerak sendiri berubah suaranya. Tapi suaranya betul-betul suara jiwa dalam sekali. Jadi kalau begitu di rumah bambu ini tidak kurang 500 ruas yang bunyinya dengung. Rumah bambu akan memberikan ketenangan. Pada saat tidur kita didorong untuk menghadap kutub ilahi dengan suara dengung tadi, tenang. Itu kelebihan rumah. Rumah tembok menghambat, rumah kayu menghambat, rumah bambu mendorong. Tapi punten ada lagu karangan Megijet di bawah gubuk bambu, konotasinya jelema tidak punya. Orang tidak punya gubuk bambu itu kan gitu. Nah, itu yang diajarkan di sini. Jadi alhamdulillah tadi Pak Sedu sudah menyampaikan yang pertama Yayasan Bambu Indonesia itu dulu masih zaman Pak Harto dengan Pak Tri dengan Pak Hartanto, itu tanaman bambunya untuk mengatasi terban di pinggir yang sebelah kanan, Pak. 11 km ini urung terus. Dikasih boronjong itu sampai sudah habis 14 miliar, nggak bisa di atas. Begitu ditanam bambu sampai sekarang tegak tapi talingo. Nggak mau diikutin karena tidak boleh menggunting dalam lipat. Menohok kapal seiring menggunting dalam lipatan. Dan ada yang kagum. Ini kenapa menjadi saudara kita, mengagumkan. Ada kata-kata yang selesai satu kali jawaban, selesai urusan kita. Kita diadukan antara budaya dan agama. Diadukan sekarang. Jadi yang Pancasila itu yang akan merusak Pancasila itu orang agama dan orang budaya. Enggak, sudah selesai di Sumatera Barat. Adat bersandikan sara, sara bersandikan kitab. Sudah selesai jawabannya. Jadi implementasi daripada agama adalah budaya. Hidup Minang. Ya selesai itu. Di Minang sudah selesai urusannya. Di Minang turun ke Lampung, turun ke Palembang, turun ke Jawa Barat. Lain karakternya, itu susah ditaklukkan. Itu punya kelebihan. Di Sunda aja Pak, di Bandung orang meninggal tilar dunia. Begitu ke Cianjur pupus. Begitu Sukabumi maut. Begitu di Bogor paeh. Begitu di Batu modal. Lain kan? Jadi karakternya orang Banten di Kadek Saku Aing sudah kena, Pak. Di Kadek Saku Aing sudah kena. Kalau di Cianjur bukan begitu, puntennya kalau saya dikadek lagi, lamun ke sana mau jadi. Minta izin dulu kalau di Cianjur, punten Pak, punten ya abdi sanes kunaon abdi teh hoyong ngabaca.